Sobat Agro, kembali lagi di channel Agrojin ID yang selalu memberikan informasi menarik dan up to date seputar dunia pertanian. Teknologi di sektor pertanian selalu mengalami peningkatan. Nah, pesatnya perkembangan teknologi termasuk dalam pembuatan alat sintan atau yang kita kenal dengan alat dan mesin pertanian tidak dipungkiri bisa meringankan beban kerja petani dan juga mempercepat proses pengerjaan lahan, pemanenan, dan juga penanaman komoditas pertanian. Nah, ada apa saja sih alat dan mesin pertanian yang canggih? Simak video ini sampai selesai ya. Penggunaan peralatan dan mesin pertanian dengan teknologi canggih terbukti bisa meningkatkan mutu dan juga produktivitas hasil pertanian, dan juga pastinya bisa mengurangi beban tenaga kerja. Nah, nggak cuma itu, penggunaan mesin pertanian yang modern juga bisa membuat proses panen menjadi lebih cepat, lebih efisien, dan juga pastinya menjadi lebih hemat biaya. Nah, inilah rekomendasi peralatan dan mesin pertanian tercanggih versi Agrojin ID. Yang pertama adalah rice transplanter, dan secara khusus kita akan membahas Indo Jarwo Transplanter. Rice transplanter ini adalah alat penanam bibit padi dengan jumlah, kedalaman, jarak, dan juga kondisi pertanaman yang bisa diseragamkan. Nah, alat ini sendiri terdiri dari dua tipe, yaitu ada transplanter tipe berjalan atau walking type, di mana pada penggunaan alat ini, petani akan bertindak sebagai operator dan berjalan perlahan di belakang mesin untuk mengarahkan supaya bibit padi tertanam dengan rapi. Dan yang kedua adalah transplanter tipe mengendarai. Di sini, petani juga bertindak sebagai operator namun dengan mengendarai mesin tanam sehingga lebih memudahkan dan meringankan beban kerja petani karena mereka nggak usah harus berjalan di sawah. Rice transplanter ini dapat mempermudah pekerjaan petani dalam menanam padi dan juga pastinya mengurangi beban tenaga kerja yang dibutuhkan sehingga penanaman padi bisa menjadi lebih cepat dan lebih efisien. Nah, mesin tanam bibit padi ini khususnya Indo Jarwo Transplanter menggunakan metode tanam 30 x 30 cm dan alat ini memiliki 5 bagian utama. Yang pertama yaitu sistem penanaman dan sistem pengumpan bibit padi pada metode tanam jajar legowo 2:1. Terus yang kedua ada sistem transmisi dan penggerak. Yang ketiga ada sistem kendali, rangka utama, dan yang terakhir ada sistem unit pelampung. Nah, mesin ini mempunyai dimensi 2480 x 1700 x 860 mm dengan bobot 178 kg dan menggunakan metode pembibitan sistem dapok. Keunggulan mesin tanam padi ini sendiri terletak pada maneuverability atau kemudahan operasionalnya yang mampu menggantikan 20 tenaga kerja tanam per hektar dengan kapasitas lapang 5-6 jam per hektar, sehingga pastinya mampu menurunkan kebutuhan tenaga kerja dan hemat biaya sekaligus juga mempercepat waktu penanaman. Nah, teknologi ini dapat diterapkan dengan baik pada kondisi lahan dengan pengolahan tanah sempurna yang memiliki kedalaman kaki antara 400-600 mm dan juga ketinggian genangan air antara 30-100 mm. Yang kedua adalah autonomous tractor. Alat ini merupakan hasil inovasi dari Balai Litbang Pertanian melalui Balai Besar Pengembangan Mekanisasi Pertanian yang pertama kali diluncurkan pada tahun 2018. Nah, traktor ini sendiri mempunyai fungsi untuk mengolah tanah dengan sistem kemudi yang bisa dikendalikan secara otomatis, sehingga petani tidak perlu lagi mengendarainya karena sistem kemudinya bisa dikendalikan dari jarak jauh. Nah, autonomous traktor ini bisa melakukan pengolahan tanah sesuai dengan peta perencanaan dan memiliki akurasi antara 5-25 cm
Dan sistem navigasinya menggunakan GPS berbasis real-time kinematika. Nah, sistem kontrolnya sendiri terdiri dari pengendalian setir, gas, gear, rem, dan juga kopling. Sedangkan untuk aplikasi pengolahan lahannya digunakan pengendalian implement dan PTO. Nah, autonomous tractor ini sendiri memiliki 4 roda dan semakin canggih dengan adanya pengembangan sistem navigasi RTK Base Rover berbasiskan modular, sehingga bisa diproduksi dengan biaya yang lebih rendah atau lebih murah. Nah, selain itu ada juga sistem komunikasi antara traktor dan base station dengan protokol TCP/IP dengan media wireless 2,4 atau 5 GHz. Dengan tersedianya suatu common control untuk pengendalian traktor dalam bentuk parameter dalam format teks melalui interface serial. Selanjutnya ada Indo Combine Harvester yang pertama kali dirancang oleh Badan Litbang Pertanian untuk mendukung pencapaian program swasembada beras nasional melalui usaha penurunan susut hasil panen. Nah, alat ini sendiri pertama kali diluncurkan pada tahun 2013. Yang menjadi keunggulan dari mesin ini adalah mampu menggabungkan proses kegiatan panen seperti pemotongan, pengangkutan, perontokan gabah, pembersihan, sortasi, dan juga pengantongan padi dalam satu proses yang terkontrol. Nah, pastinya dengan penggunaan mesin ini akan semakin mempermudah proses panen padi dan juga pasti menghemat biaya untuk tenaga kerja. Indo Combine Harvester ini sendiri memiliki kapasitas kerja 4-6 jam per hektar dengan bantuan 3 orang pekerja untuk menanam padi. Dan yang paling penting adalah tingkat kebersihan gabah yang dipanen menggunakan mesin Indo Combine Harvester ini mencapai 99,5%. Sehingga sangat akurat dan pastinya gabah yang dihasilkan juga bersih. Sehingga adanya proses kegiatan panen yang tergabung dan terkontrol menyebabkan hasil susut panen yang terjadi hanya sebesar 1,87% dan ini berada di bawah rata-rata susut hasil panen metode gropiokan yang biasanya sekitar 10%. Salah satu ciri yang membedakan mesin panen Indo Combine Harvester ini adalah terletak pada gaya tekan mesin ke permukaan tanah yang kecil, yaitu sebesar 0,13 kg per cm persegi. Nah, biasanya makin kecil nilai gaya tekan mesin ke permukaan tanah juga akan semakin memperkecil peluang terjadinya mesin terperosok ke dalam tanah. Pertimbangan inilah yang menjadi sangat penting kondisi umum sawah di Indonesia karena biasanya sawah di Indonesia memiliki fasilitas infrastruktur drainase yang kurang baik sehingga biasanya tanahnya menjadi lembek. Nah, selain itu juga dengan lebar kerja 1,2 meter, mesin Indo Combine Harvester ini cocok banget digunakan untuk petakan sawah yang sempit. Keempat, ada mesin pemasang mulsa. Nah, biasanya memasang mulsa plastik untuk tanaman hortikultura seperti cabai itu membutuhkan waktu yang lama. Tapi saat ini sudah tersedia mesin atau alat modern yang bisa digunakan untuk memasang mulsa plastik dan alat ini sebenarnya sudah banyak digunakan oleh petani-petani di Jepang. Nah, alat ini sendiri di Indonesia pertama kali diperkenalkan oleh Balitbang Pertanian melalui Unit Kerja Pengembangan Mekanisasi Pertanian pada tahun 2017. Pemasangan mulsa plastik dengan menggunakan alat ini menjadi lebih cepat karena pengoperasian mesinnya cukup dilakukan oleh 1 orang saja. Nah, selain itu, alat ini juga bisa sekaligus membentuk bedengan dan membuat lubang tanam, sehingga pastinya lebih cepat dan juga lebih efisien dalam pemasangan mulsa plastiknya. Mesin pemasang mulsa plastik ini sendiri sangat cocok dan efektif untuk digunakan di tingkat petani dengan luas area lahannya yang tidak terlalu luas karena alat ini mempunyai roda kecil sehingga lebih mudah dioperasikan. Selain itu juga tenaga penggeraknya adalah motor bensin dengan ukuran 7,5 HP dan dilengkapi dengan roda karet dengan stang kemudi yang bisa diputar sejauh 360 derajat.
Nah, sedangkan untuk kapasitas kerja mesin penggulut dan pemasang mulsa sendiri ini sekitar 15-20 jam per hektar tergantung pada kondisi lahan tanam, seperti jenis tanah dan juga ukuran petak lahan. Nah, yang terakhir adalah drone penebar benih. Drone penebar benih ini diperkenalkan oleh Balitbang Pertanian pertama kali pada tahun 2020 untuk membantu proses penebaran benih padi di lahan yang luas. Nah, drone ini mampu menebar benih padi untuk 1 hektar lahan dalam waktu 1 jam dengan kapasitas 50-60 kg per hektar. Ketinggian operasi drone sendiri antara 1,5 sampai 2 meter dengan kecepatan 2 sampai 3 km per jam dengan lebar tebaran 4 meter dan kapasitas kerja 0,8 sampai 1 jam per hektar. Nah, ketahanan baterai mampu beroperasi selama 20 menit dengan kapasitas angkut maksimal 15 kg benih padi. Drone ini bisa bekerja secara otomatis dengan panduan GPS atau mengikuti pola penanaman yang sudah dibuat menggunakan Android. Nah, selain itu juga drone penebar benih padi ini mampu mempercepat pekerjaan menanam padi 10 kali lebih cepat dibandingkan dengan cara menanam padi secara manual. Dengan begitu, pastinya tenaga kerja yang dibutuhkan untuk menanam padi akan semakin berkurang dan juga tidak memakan waktu lama dan pastinya hasilnya akan menjadi lebih praktis. Tapi benih padi untuk penggunaan drone ini tidak boleh sembarangan, artinya benih yang digunakan harus dalam kondisi bersih dari debu dan akan lebih baik kalau misalnya benih padi yang digunakan dalam kondisi terlapisi. Selain itu juga lahan yang akan ditanami harus dipastikan dalam kondisi siap tanam, yang berarti kalau penanaman dilakukan di lahan kering, irigasi sawah sudah harus tersedia lebih dulu sebelum dilakukannya penanaman padi. Nah, Sobat Agro, itulah dia rekomendasi alat dan mesin pertanian tercanggih dan terbaik versi Agrozin ID. Dan dengan adanya alat-alat dan mesin pertanian modern ini diharapkan dapat meningkatkan produktivitas pertanian terlepas dari komoditas yang dikembangkan. Nah, semoga informasi ini bermanfaat bagi Sobat Agro dan terima kasih untuk Sobat Agro yang sudah menyaksikan video ini sampai selesai. Dan jangan lupa like, komen, dan juga subscribe Agrozin ID, juga share video ini. Kalau Sobat Agro juga punya saran atau komentar dan juga masukan, silahkan tulis di kolom komentar. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye-bye!